KTT G20 yang berlangsung pada 15 hingga 16 November lalu menghasilkan G20 Deklarasi Bali sepanjang 52 paragraf. Paragraf yang sangat diperdebatkan dalam deklarasi itu adalah penyikapan terhadap perang Rusia-Ukraina. Sebagian delegasi beranggapan perang Rusia-Ukraina adalah ranah politik yang sebaiknya tidak didiskusikan dalam forum G20 yang sejatinya merupakan forum ekonomi dan finansial. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers yang digelar usai penutupan G20 mengatakan bahwa diskusi alot yang berlangsung hingga tengah malam itu akhirnya mencapai kesepakatan melalui konsensus, yakni mengutuk perang di Ukraina karena menghambat pemulihan ekonomi global. Dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global. Ada 5 hasil konkret yang dihasilkan dari KTT G20, yakni pertama, terbentuknya Pandemic Fund. Hingga hari ini Pandemic Fund sudah berhasil terkumpul sebanyak 1,5 US dollar. Kedua, pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Ketiga, komitmen dari Just Energy Transition Program sebesar 20 miliar US dollar untuk mekanisme transisi energi khususnya Indonesia. Keempat, komitmen bersama setidaknya 30% dari daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Dan kelima, melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah hingga 50% tahun 2040 secara sukarela. Terbentuknya Pandemic Fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 billion US dollar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Kemudian juga Energy Transition Mechanism khususnya untuk Indonesia memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Program sebesar 20 miliar US dollar. Komitmen bersama setidaknya 30% dari daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Ini sangat bagus. Dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50% tahun 2040 secara sukarela.